kira-kira prospek kerjanya itu ya apa saja sih Pak untuk jurusan kesehatan lingkungan lulusannya itu apa saja Pak? Jadi kalau lulusan kita selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat ini siang atau semangat pagi aja lah. Semangat pagi semua penonton ya YouTube channel Kukusan alias Kumpul-Kumpul Santuy. Gitu ya. Kali ini kita kehadiran tamu yang menarik. Salah satu tokoh yang luar biasa. Sebenarnya pernah juga diundang di TV nasional, Pak Ibu. Di Kick Andy. Nah, beliau ini adalah tokoh dari Bank Sampah di Indonesia yang juga ketua jurusan dari kesehatan lingkungan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Dr. Bambang Suwerda. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mas Rizky. Tapi tetap semangat pagi. Semangat pagi. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat bahagia ya. Semua yang di Polkes itu bahagia dan happy. Kemudian juga bersama kita juga ada dari PJ Promosi dan Kerjasama dari jurusan Kesehatan Lingkungan Ibu Sri Haryanti. Ya, oke. Semangat pagi Ibu Sri Haryanti. Selamat pagi Mas Rizky. Semangat. Ini juga salah satu bestie saya kalau urusan kerjasama. Nah ini juga ada bestie saya satu ruangan dengan saya ini. Beliau adalah PJ Promosi di Direktorat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Bapak Anton Kristiono. Semangat pagi. Semangat pagi Pak Anton. Oke ya. Nah, kali ini ya kita akan bersama-sama membahas ya, berdiskusi atau kumpul-kumpul santuy ya. Sebenarnya santai. Serius santai ya, gitu ya. Tentang jurusan kesehatan lingkungan, teman-teman ya. Jurusan kesehatan lingkungan. Nah, mungkin di sini juga langsung key personnya jurusan kesehatan lingkungan sudah hadir di sini. Jadi kita bisa tanya-tanya banyak nih tentang jurusan kesehatan lingkungan deh. Bapak, jurusan kesehatan lingkungan itu sekilas itu bagaimana sih? Mungkin bisa diceritakan awal-awalnya bagaimana sampai sekarang. Itu ceritanya gimana Pak? Jurusan kesehatan lingkungan di Polkes ini. Makasih Mas Rizky. Jadi jurusan kesehatan lingkungan ini bagian dari salah satu jurusan yang mengawali, jadi sudah ya bahasanya seniornya terkait dengan perjalanan Polkesyo dulu berganti-ganti nama. Semenjak saya juga dulu kuliah di sini, mulai dari APKTS, kemudian berubah menjadi PAM SKL, kemudian sesuai regulasi ya. Betul, kita mengikuti regulasi dan memang roh kita bagaimana kita tridharmanya terkait dengan upaya mengedukasi terutama masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap sehat dengan kita memperbanyak mengkader calon-calon ahli di bidang kesehatan lingkungan yang nanti bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya dan juga bagi negara karena keseling ini sebagai bagian penting terutama untuk bagaimana kita mensupport dari transformasi kesehatan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kesehatan. Wah, luar biasa. Berarti kalau dilihat dari sejarahnya yang sudah demikian panjang, lulusannya sudah banyak sekali ya, Pak Bambang ya. Banyak dan sudah tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan kita sekarang juga sedang punya tantangan ini bagaimana lulusan kita bisa bekerja tidak hanya di Indonesia, jadi harapan kami ke depan bisa bekerja di luar negeri ini tantangan kita. Itu harapan kita bersama ya sebagai salah satu perwujudan visi Polkesyo unggul berbudaya mendunia. Mendunianya itu yang quite challenging ya, sangat-sangat menantang. Nah, berbicara tentang mendunia ini ya Bapak Ibu. Sebenarnya di Kesling ini juga banyak tokoh-tokoh loh. Ternyata
Selain Pak Bambang Suwerda ini juga direktur kita itu dari kesehatan lingkungan. Iya, betul. Ya kan, Bapak Dr. Iswanto. Kemudian profesor pertama di Poltekkes Kemenkes se-Indonesia itu ya juga dari jurusan kesehatan lingkungan. Prof. Hajah Luki Herawati. Nah, itu luar biasa ya, banyak tokoh-tokoh ya. Nah, selain itu juga mungkin ya Pak, kemarin kita juga mulai dilirik oleh kampus dari luar negeri. Betul. Iya. Wah, Dari salah Brunei ya, Mas Rizky. dari Brunei Darussalam Politeknik Brunei ini Iya. mulai melirik untuk internship di jurusan kesehatan Iya. lingkungan. Betul. Alhamdulillah ya, Mantap. semoga Alhamdulillah. bisa terwujud Amin. insya Allah di tahun Iya. ini. nggih. Amin. Bapak, banyak sekali ya alumni yang tersebar, bahkan sudah menjadi tokoh. Alumninya juga menjadi direktur kita ya kan. Iya. Kira-kira prospek kerjanya itu ya apa saja sih Pak untuk jurusan kesehatan lingkungan lulusannya itu Iya. apa saja Pak? Jadi kalau lulusan kita selain kita banyak bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, kita juga sudah mulai melebarkan sayap supaya anak-anak kami, alumni kami ini bisa terserap tidak hanya di Kemenkes tapi juga ke kementerian yang lain, bahkan juga ke perusahaan atau industri yang memang menjadi core kita. Di samping itu kita juga berharap nanti banyak industri yang tertarik dengan alumni kita. Alhamdulillah di 2021 ini data yang lapor ke kami untuk alumni yang sudah diterima sebagai PNS itu sudah mencapai 140-an 140-an Iya. dalam satu Itu angkatan. dalam 1 tahun aja, 2021 kemarin aja. Dalam Luar satu Iya. angkatan, Betul. ya. Iya, iya, iya. Ini Iya. kemarin karena kita juga mencoba masuk di Hmm. kementerian yang lain, bahkan kita juga sempat diberi kesempatan untuk memaparkan di Kementerian Lingkungan Hidup LHK terkait dengan mereka punya permasalahan di aspek pendampingan masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ya, kita mencoba memaparkan peran-peran dari alumni kita terkait menjadi tenaga penyuluh lingkungan hidup. Sampai akhirnya digodok dan sudah ada surat dari Kemenpan bahwa mereka butuh tenaga fungsional penyuluh lingkungan hidup. Dan realisasinya adalah dinas-dinas lingkungan hidup di kota kabupaten sudah mulai memberikan formasi untuk diterima sebagai tenaga penyuluh lingkungan, dan ini menjadi satu upaya kita untuk memperbanyak jumlah alumni yang berkiprah di Kementerian Kesehatan, juga di kementerian lain termasuk di PU. Termasuk di PU. Ya, Di PU Ada ya. juga. alumni kita bekerja di PU untuk terkait dengan masalah sanitasi dan sebagainya. Iya. Sehingga percepatan jumlah alumni yang diterima ini bagi kami hal yang menjadi satu challenge, tantangan, opportunity yang saya yakin kalau kita kenalkan terus keseling di masyarakat, tentu banyak yang akan tertarik di situ. Iya. Itu bahkan tahun 2013 pernah ada yang diterima di BNN, Mas Rizky. Oh begitu. Ya, Pak Anton. Iya, ada sekitar berapa ya? 30-an atau 30, berapa ya? iya. Ya, sekitar itu. Instansinya Diminta dari apa? BNN. BNN Oh, Badan Nasional Narkotika itu. Oh, BNN ya. Nasional ya. Oke. Wow. Ya. Di sana tugasnya apa ini kira-kira kalau di BNN ini? Terutama biasanya mereka di bagian aspek promosi, pendampingan terhadap orang-orang yang bermasalah seperti itu. Oh, Karena kita bekali gitu. juga terkait dengan bagaimana maintenance mereka supaya mereka tidak terjerumus Promosi dalam kesehatan ya, Pak, ya? prokesnya. Iya. Prokesnya ya. Jadi luar biasa ya, bidang kerja yang bisa dimasuki ya lulusan Iya. ini ya. Iya. Kalau keunggulannya dibandingkan dengan kesehatan lingkungan yang lainnya ini apa kira-kira Pak Kajur? Kalau di jurusan Jurusan Kesehatan lingkungan. ya, kesehatan lingkungan Polkesio. Polkesio ini. ya, kekuatan kita di aspek waste management terutama di pengelolaan sampah. Jadi narasumber tingkat nasional bahkan Wah, internasional ini dari kita tokohnya sering ya. diminta gitu. Pak Direktur Sampah Nasional. Iya. Direktur Bank Sampah Nah, ini Ya, ini kiprah Iya. kami yang sudah Nasional. 15 tahun. Iya. Jadi sudah 14 tahun ya. dan besok pun kami harus ke Jakarta untuk membuat standarisasi bank sampah di Indonesia. Sehingga besok kami harus bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup satu hari. Iya. Itu juga termasuk bagian dari promosi ke kementerian-kementerian yang Betul. lainnya ya. Iya. Pak Bambang dengan jajarannya bisa masuk ke sana, Iya. mengenalkan
bank sampah, edukasi dalam hal itu. Iya. Wah, luar biasa Luar sekali. biasa. Itu penerapannya di tingkat masyarakat juga sudah demikian masif ya Pak? Iya, sekarang menjadi satu regulasi di setiap kota kabupaten harus ada bank sampah. Sehingga mendorong bupati ataupun wali kota manapun ketika ingin meraih Adipura, dia harus menjalankan sistem ini. Dan cikal bakalnya itu dari jurusan kesehatan lingkungan. Betul. Sampai kampus kita sekarang udah kita untuk bank sampah kita berubah namanya. Kalau tadi di awal itu bank sampah Permata Lingkungan, sudah kita ganti jadi bank sampah Permata Polkesio gitu. Iya. Jadi semua jurusan bisa di situ. Luar biasa ini. Ini menarik sekali ya ternyata jurusannya ya. Tadi Mas Rizky menyampaikan ada profesor pertama dari Poltekkes Kemenkes ya, se-Indonesia, dari jurusan kesehatan lingkungan. Kemudian tokoh bank sampah, direktur kita juga kesehatan dari lingkungan. Kira-kira apa ya namanya suasana akademis bagaimana sih Pak Kajur yang dibangun di Kesling ini sehingga bisa menghasilkan orang-orang hebat lah seperti itu ya. Itu Pak. Yes, kalau saya secara pribadi dan mungkin teman-teman juga di Kesling, memang kami berharap memberi ruang bagi dosen untuk berkembang. Artinya dalam konteks regulasi kebijakan yang kami ambil ke depan adalah bagaimana kita tingkatkan kapasitas building mereka. Jadi kita malah justru ketika banyak dosen yang mau request pelatihan-pelatihan, kita dorong. Jadi justru itulah menjadi upaya kita untuk mencapai target-target yang di IGU kemarin kan harus dosen harus berprestasi di level internasional. Ini pekerjaan yang berat bagi kami dan harus kita lalui. Kemudian juga terkait dengan TOEFL yang harus minimal 475, kita memberikan kesempatan mereka kalau memang mereka punya keinginan kuat untuk lewat dari 475, ya kita upayakan untuk memberikan satu ruang pembiayaan dan sebagainya. Jadi kita berikan kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka. Potensinya benar diberikan ruang untuk ini ya berkembang ya. Dan itu termasuk di perkuliahan kami biasanya sedikit teori, banyak pengalaman-pengalaman yang kami lakukan. Karena kalau teori mereka lebih canggih dibanding dosennya. Tapi kalau pengalaman di lapangan yang betul. harus kita bawa ke kelas, mereka belum punya. Jadi saya biasanya seperti itu. Dan biasanya itu di semester awal kan masih gampang dengan Kesling ini. Betul sekali. Jadi kita contohkan ini. Oke, ini kan jadinya kita perlu menyampaikan ya. Menariknya apa sih kuliah di kesehatan lingkungan itu, Pak Kajur ya? Mungkin tadi kalau saya dengar ya banyak prakteknya. Tapi praktek yang seperti apa sih sebenarnya yang di ini ya? Ya, kalau Kesling ini kan sebenarnya komprehensif ya. Jadi tidak hanya di satu bidang saja. Kan biasanya masyarakat taunya Kesling itu ngurusi WC. Itu dia. Itu baru parsial. Padahal di Kesling ini komplit. Artinya dia juga selain menangani masalah-masalah yang selama ini dipersepsikan, kita banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan kita dorong misalnya alumni, kita dorong mereka jadi social entrepreneur. Jadi tidak hanya PNS oriented. Betul. Jadi bagaimana mereka mandiri, wirausaha di Kesling itu banyak sekali. Sampai kami sampaikan waste management aja Anda fokus di satu produk cacahan plastik jadi biji plastik. Itu profitnya luar biasa dan itu penyelamatan lingkungan yang luar biasa. Hanya tinggal satu fokus. Jadi dibutuhkan hanya satu konsep istiqomah tadi. Kami menjalankan bank sampah 15 tahun. Jadi istiqomah di situ. Tapi alhamdulillah impaknya tidak hanya di kampus kita karena biasanya kalau kami presentasi itu pasti di slide pertama judul itu selain nama saya pasti jurusan kesehatan lingkungan Poltekkes. Artinya membawa nama kampus secara tidak langsung institusi. Luar biasa. Wah, hebat ini ya. Hebat sekali. Nah, mungkin terkait promosi nih, Pak. Nah, ini ingin berbicara dengan Bu Sri Haryanti. Ngapunten ini Pak Kajur. Bu Yanti ini kan salah satu PJ promosi yang aktif melakukan promosi juga bersama Pak Anton di berbagai sekolah-sekolah atau daerah-daerah ya. Peminatnya itu kalau jurusan Keslingnya ada prodinya berapa Bu? 2 ya? Prodinya ada 2, prodi D3 sanitasi dan STR sanitasi lingkungan. Itu yang terus ada juga yang alih jenjang Mas Rizky. Oh gitu. Iya. Itu yang biasa berminat itu dari
SMA atau SMK atau mana atau bagaimana Bu biasanya pendaftarnya itu? Kalau pendaftar biasanya dari yang paling banyak itu SMA Mas ya, tapi untuk beberapa tahun terakhir ini kan kita sudah membuka dari jurusan SMK bisa masuk gitu ya. Itu gitu. juga ada beberapa yang masuk. Bahkan dulu pernah ada dari SMK-nya itu SMK analis. Tapi masuknya di kesehatan lingkungan itu bisa juga pernah. Ya? Bisa. Iya. Pernah ada. Oke. Jadi dari semua jurusan SMA maupun MA itu bisa ya masuk di Kesling ya? Bisa. Nggak dibatasi IPA saja seperti itu. Iya, sekarang sudah bisa, semua bisa. Bisa ya. Dan nanti nggak kesulitan ketika mengikuti perkuliahan. Misalnya anak-anak IPS ini kuliah di Kesling itu nggak kesulitan ya? Selama ini yang sudah berjalan mereka tetap masih bisa melaksanakan Anak saya itu karena dari IPS. Iya. Dari IPS masuk ke ke Kesling dan menjadi lulusan terbaik di jurusan kesehatan lingkungan. Dan kemarin daftarkan alih jenjang yang dari D3 ke alih jenjang, belum lulus alih jenjangnya sudah keterima CPNS duluan. Mbak Rida. Iya. Ya, mungkin persepsi di masyarakat kan masuk Polkasio harus IPA mungkin seperti itu ya. Apalagi kesehatan lingkungan juga pasti banyak yang berkaitan dengan ilmu alam seperti itu ya. Jadi itu nggak masalah ya untuk anak-anak IPS. Memang kalau yang jalur PMDP memang harus dari IPA. Jalur tes memang bisa. Si Mama bisa, si Mami bisa. Jadi terbuka untuk luas ya. Teman-teman monggo yang mau mendaftar ke jurusan. Ayolah ya. Ya ini jadi tantangan kami dari sisi pendaftar, memang kami harus bekerja keras untuk mencapai target yang si Mama ini, sehingga kita minta ke Mbak Yanti dan tim, ayo kita buat terobosan-terobosan tetap mengikuti kebijakan yang ada di direktorat, tapi bila mana perlu kita lakukan terobosan ya lakukan, seperti momentum dosen-dosen yang sering penyuluhan begitu, sekalian aja dia bawa leaflet gitu sehingga bisa in-depth gitu. Kalau selama ini ini lewat di SMA, hanya kadang-kadang idealisnya masih tinggi ketika langsung kita paparkan ke SMA, ke pelajar. Tapi kalau langsung ke orang tuanya, dengan kita sampaikan dia mungkin kita tampilkan 140-an CPNS, mereka langsung teng gitu. Betul. Jadi mempengaruhi juga ke anak mereka. Betul sekali. Jadi di level seperti kami kemarin ke DLH Kulon Progo diminta untuk Bintek Waste Management terkait dengan upaya sekolah-sekolah, kemudian dukuh-dukuh supaya ngelola sampah. Ya saya 2 kegiatan di situ seharian kemarin sambil promosi. Makanya kemarin saya akan minta sebenarnya banyak ya Pak Anton. Jadi langsung ke Pak Dukuhnya, kemudian langsung ke guru-guru SMA di sana. Itu momentum. Ke tokoh-tokoh kuncinya ya. Beliau-beliau bisa menyebarkan ke masyarakat ya. Karena sebenarnya masyarakat butuh profil Yorgis. Buktinya apa sih selain dari leaflet ini ya? Kita lampirkan itu. Termasuk mungkin yang jadi profesor ini dari ya. Tetap membawa brosur dari Polkes. Sebenarnya luar biasa Pak. Ini lulusan Kesling ini. Saya pernah berkuliah bersama ini dulu waktu di kampus saya ini sama salah satu alumni dari Diploma 3 Kesling Pak. Itu sekarang beliau bekerja di BRIN gitu. Beliau dulu alih jenjang. Nah ini memang prospeknya luas sekali, luar biasa ya. Nggak cuma di bidang kesehatan lingkungan, atau mungkin kalau swasta itu saya pernah dengar HSE atau K3 juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah itu banyak sekali memang, bahkan di luar negeri itu K3 itu gajinya besar kalau di tambang-tambang juga. Nah itu memang Kesling ini jurusan yang sangat fleksibel, tidak hanya kesehatan tapi nyerempet-nyerempet teknik juga kadang-kadang gitu. Bahkan jadi di Pertamina juga ada Cilacap itu. Di Cilacap di HSE PT Pertamina Internasional. Kalau di perusahaan-perusahaan multinasional gitu, lulusan ini menangani apa? Terutama di K3-nya ya. Ada juga yang di wastewater treatment, di pengolahan limbahnya juga. Pengolahan limbahnya ya. Tadi kan memang salah satu keunggulannya yang Diploma 4 ya, itu sanitasi industri ya.
Nah itu gimana? Bisa diceritakan sedikit sanitasi industri itu gimana sih bidangnya? Food safety itu apakah juga masuk juga? Ya. Food safety gitu. Oh, kemarin kan Politeknik Brunei itu juga nanyaan, wah pengen PKL internship di sini tentang food safety ya. Mungkin juga bersinggungan. Ada satu mata kuliah kita terkait dengan HSM. Kalau sekarang namanya penyihatan makanan minuman. Oke. Itu irisan juga ya dengan gizi ya kayaknya. Iya, ada mata kuliah HSCP juga Pak di tempat kami. Sanitasi industri. Apa irisan sedikit ya? Iya. Mohon maaf ya. Keren banget ini. Jurusan yang tapi memang lebih banyak ke sanitasinya di penyihatan makanan minuman, tapi yang HSM-nya higien sanitasi makanannya di tempat kami. Tapi dimungkinkan sekali untuk kolaborasi ya dengan gizi ya. Iya. Bahkan dulu Pak Joko itu kan juga dosen saya juga. Iya. Pak Joko direktur sebelumnya Pak Joko pernah ngajar saya juga. Wah, waktu saya masih di seangkatan dengan Mas. Ini seangkatan saya nih. Satu leteng ini. Keren memang luar biasa. Beliau di gizi, saya di Keseling. Kalau beliau di Jogja terus, di Polkesio, kalau saya sudah malam buana. Di Poltekkes dikit-dikit aja kalau ke Aceh aja kalau saya. Akhirnya pulang juga. Jodohnya mana Pak Anton? Aceh atau Jogja? Waduh, ini nanti topiknya beda lagi. Topiknya bukan casing nanti. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa menggambarkan tentang mungkin kiat-kiat sukses di jurusan Kesling nantinya ketika sudah menjadi mahasiswa. Apakah di jurusan Kesling itu hanya kuliah praktek atau mungkin juga ada kegiatan kemahasiswaan di sana. Nah, salah satu putrinya Pak Bambang ini juga aktif di UKM Eclipse namanya, bahasa Inggris. Nah, itu beliau itu sering ikut anak putri beliau itu sering ikut lomba writing. Mungkin bisa diceritakan Pak terkait kegiatan-kegiatan mahasiswa. Ada juga tokoh-tokoh BEM itu dulu dari Kesling. Kayak sekali mungkin bisa diceritakan Pak. Ya. Jadi gambaran kuliahnya di perkuliahan itu kita memang mendorong mahasiswa untuk ikut berkompetisi terus. Jadi sering kita sampaikan Anda masih muda, berkompetisilah. Hasil nomor 2. Yang penting adalah proses. Betul. Jadi kita dorong semuanya. Sampai kadang-kadang kami menghadirkan contoh tokoh-tokoh sosial entrepreneur di Indonesia kan yang tokoh-tokoh pembari. Kita tunjukkan ini orang-orangnya seperti ini. Ikutilah, mereka berproses. Betul. Ada Pak Paris Sumbiring, tokoh Bank Pohon Indonesia, ada Pak Prigi Arisandi yang getol terkait dengan bagaimana mengupayakan kali berantas di Jawa Timur supaya terhindar dari popok dan sebagainya. Ada juga yang konsep Bank ASI, Bank Tani di Indonesia. Jadi kita contohkan dan mereka mempelajari biografi itu supaya mereka meniru. Jadi mereka akhirnya ternyata bidang-bidang kita banyak sekali yang orang lain justru bukan kompetensi kita mau menekuni itu. Seperti Pak Gamal, Dr. Gamal di Malang yang dia bisa periksa pasien itu dengan cukup bayar pakai sampah gitu. Betul. Itu contoh sebenarnya mahasiswa itu. Dan kita dorong kompetisi, harus ikut kompetisi. Maka kemarin ketika proses PMDP kami juga dengan Bu Firlina, tolong anak-anak yang lolos dan bakat-bakatnya tinggi ada di situ rekam, ada yang juara menembak tingkat nasional. Ini akan kita kawal. Luar biasa karena dia juaranya di SMA. Nah, kita pindahkan di kampus kita karena kita juga seperti itu. Kalau nggak dikawal dia akan potensi itu terpendam sementara karena siklus proses perkuliahannya yang rutin gitu. Betul Pak. Jadi ada kita kawal, kita deteksi dan kita beri ruang untuk terus berkompetisi. Betul. Berarti di jurusan kesehatan lingkungan ini juga banyak sekali ya unit kegiatan mahasiswa ya. Yang bisa menjadi ini ya arena bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya ya. Oke. Pak Bambang, saya ingat ya dulu waktu kuliah zaman kita ya. Tahun berapa ya? 90-an 92 ya. Itu jurusan kesehatan lingkungan dan gizi ya kayaknya ya. Kalau dari jenis kelamin ya, kayaknya banyak ya yang cowok dulu ya.
Sekarang bagaimana nih, Pak? Balik sekarang. Sekarang itu kenapa ini? Fenomenanya kenapa ini ya? Kok bisa kayak gitu ya? Iya, sekarang justru Zaman saya juga cowoknya masih banyak. Saya kan juga produk sini. dari Polres, Betul, ya. betul, Itu juga betul. masih banyak Iya, zaman iya. saya tahun Saya tuh 97 itu ceweknya masih hanya 6, cowoknya dulu hampir satu Sekarang kelas. iya. Jadi hopeless lah saya untuk dapat itu karena saya kalah saingan. Sekarang terbalik ya? Iya, Sekarang terbalik. terbalik. Ya, ya. Ya Ini karena fenomena. katanya dunia lebih banyak perempuannya Pak sekarang. Tapi sebenarnya gini ya, itu sebenarnya peluang untuk para cowok nih ya di luar Iya. sana ya, Iya. lulusan SMA Mm-mm. untuk bisa masuk ya di jurusan ini. Karena pasti kebutuhannya di luar sana besar ya Betul. untuk Iya. Betul. ahli kesehatan lingkungan yang cowok nih. Karena Iya. Iya. kalau bayangan saya ini anak Kesling ini kan ke lapangan Benar, fisik, ya. ya. Ya perlu fisik yang kuat Betul. seperti Iya. itu ya. Itu masih benar gak itu? Bayangan saya Betul sekali masih benar ya. itu. Jadi Hmm, memang iya. banyak aktivitas fisik yang, Iya. yang memang dibutuhkan di kesehatan lingkungan. Iya. Meski yang putri juga oke, Gitu. di anak-anak yang putri pun juga mampu melakukan seperti itu. Iya. Oke. Asik ya kuliah di sini ya. Sebenarnya asik. Banyak ke tekniknya sebenarnya ya. Iya, Iya. semi-semi teknik ya. Oh. Iya, karena roh kita kan bagaimana menciptakan lingkungan jadi sehat. Iya. Kesehatan lingkungan kalau dibalikkan lingkungan menjadi sehat. Sehat. Artinya dalam Iya. konteks lingkungan ini ada lingkungan abiotik, ada lingkungan biotik, dan yang paling effort adalah lingkungan kaca sosial ini. Iya. Oh, Gitu begitu. yang jadi pekerjaan lingkungan itu sebenarnya di Kesling luas. Mm-mm. Jangan hanya dilihat di satu aspek abiotik saja, bagaimana Betul. airnya supaya bersih, Betul. layak minum, tapi Betul. juga menghandle untuk biotiknya, Betul. terus hubungan antar masyarakat karena di Person-to-person. sosial itu. Karena dari satu permasalahan misalnya di Kesling Iya. bisa berdampak ke konflik sosial, misalnya Iya, iya. pembakaran sampah. Iya. Ini kan lingkungan abiotiknya kena bakar, Iya. kemudian pencemaran. Dan kalau dilakukan terus-menerus, lingkungan kalsenya, sosialnya terjadi konflik. Iya. Gara-gara sampah sama tetangga bisa ribut. Iya, Bisa. itu lingkungan sosialnya jadi terganggu kan. Betul betul. Banyak sekali ya. Dan memang kesehatan lingkungan ini sudah menjadi apa ya, culture yang baru di saat ini bahkan ke depan ya, di dunia luar itu di dunia global ya, banyak sekali green lifestyle sekarang ya kan. Iya. Gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang hijau, peduli lingkungan ya kan. Semuanya reuse, reduce, recycle ya Pak. Iya. Ya, itu sangat-sangat banyak di Bali, bahkan kita lihat ya di Jogja juga ada, di luar negeri. Wah, itu sangat tren. Nah, Dan sebenarnya itu peranan dari tenaga kesehatan tenaga lingkungan. kesehatan lingkungan Vital sebenarnya di situ. trendy banget loh teman-teman, ini jurusan kesehatan lingkungan dan futuristik. Nah, Iya, sebenarnya futuristik ini ya. Betul, betul, betul. Mm-mm. Oke, Pak Bambang, kalau dari sisi ini ya, jalur pendidikannya, Iya. itu bisa sampai ke level apa ini untuk jurusan kesehatan lingkungan ini? Kalau Bisa Nah, profesor. contohnya Ya. profesor gitu. S2-nya sudah ada ya? Contohnya S2-nya sudah ada ya? Sudah S2-nya ya? ada. Ada. S2-nya yang inline ya maksudnya ya? Ada. Sudah ada ya? Ada. S3-nya S3-nya ada. juga ada. Aman ya berarti ya? Aman. Profesornya juga ada. Sudah sampai profesor. Sampai Pak. profesor. Artinya kan anak muda di luar sana Wah. kalau yang suka sekolah Heeh. ya suka ini ya membaca, Iya. menempuh pendidikan, jangan khawatir ya, Iya. levelnya Mas. bisa sampai. Apalagi sekarang kita udah lintas kementerian untuk peluang kerjanya. Wah, Iya, iya. iya. Jadi Sangat itu yang luas. jadi satu potensi karena kami juga sering dekat dengan KLHK, kemudian kadang Iya. teman-teman di PU itu jadi celah kita untuk mengenalkan alumni Kesling kita. Iya. Iya, wah keren sekali. Iya, sebenarnya itu jurusan Kesling itu adalah salah satu permata di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dan teman-teman ayolah bergabung di jurusan kesehatan lingkungan karena ya selain prospek kerjanya luas, banyak yang jadi tokoh ya kan, dan jurusan yang sebenarnya nggak lekang oleh waktu, futuristik bahkan ya, green lifestyle sudah banyak sekali kita kita terpapar oleh hal tersebut ya gitu. Nah mungkin selain itu mungkin Bapak Ibu mungkin ada closing statement ya terkait ya ayolah atau mengajak calon-calon mahasiswa ini untuk mendaftar
di jurusan Kesling, apalagi ini sedang momen-momen penerimaan mahasiswa baru. Nah itu monggo Pak Bambang atau Bu Yanti, ya boleh. Jadi kami sangat terbuka kepada semua pelajar, terutama bahkan mungkin dengan advice dari orang tuanya, silahkan bergabung dengan kami untuk menjadi tenaga kesehatan lingkungan handal di Indonesia, dan kami siap untuk mendidik supaya mereka unggul, berbudaya dan mendunia. Keren. Kalau Jadi, Yanti? Mbak Yanti, Idem. Oh ya, pokoknya dari pimpinannya aja. Ya, kami juga dengan visi unggul berbudaya mendunia ini mulai mengaplikasikan. Maka setiap apel Senin dan Kamis ini model apelnya hibrid legit. Jadi saya belajar, teman-teman belajar, jadi mulai petugasnya, MC-nya, pembina, mereka harus bahasa Inggris. Pembacaan visi misi Inggris Indonesia gitu. Sehingga mereka dituntut untuk belajar malam Senin atau malam Kamisnya gitu. Bahkan pernah pakai bahasa Jawa juga ya Pak? Iya, kalau Kamis Pahing ada bahasa Jawa. itu berbudayanya di situ. Ya. Kita coba apelnya berpindah-pindah, dan di sini kemarin di belakang perpus juga. Iya, pakai pakaian Jawa, jadi harus bahasa Jawa. Termasuk komandannya pakai bahasa Jawa. Iya. Oke ya. Terima kasih nih Pak Bambang Suwerda, Bu Yanti, Pak Anton Kristiono. Ini saya beruntung juga ini bisa satu event ya bareng Pak Bambang Suwerda. Beliau ini tokoh nasional dan sangat-sangat humble, luar biasa. Sangat humble dan contoh the right man on the right place. Beliau bisa jadi ketua jurusan di jurusan kesehatan lingkungan gitu ya. Memang sesuai dengan bidangnya sekali gitu. Ya. Baik, mungkin teman-teman ya jangan lupa ya tetap pantau terus website Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, terutama di Simama ya. Nanti kemudian setelah Simama juga ada di Simami, Sipenmaru Bersama dan Sipenmaru Mandiri. Nah itu nanti untuk penerimaan mahasiswa baru kita. Boleh pilih jurusan apa saja. Kalau sekarang pilihlah jurusan Kesling ya. Karena banyak sekali tadi sudah diceritakan prospek kerjanya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu untuk acara pada hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan jargon visi Polkesyo ya. Oke ya. Polkesyo unggul berbudaya mendunia. Sekian kumpul-kumpul santuy ya. Sekian kumpul-kumpul santuy Polkesyo.